Oke, berarti Anu kita tadi itu, langsung. ya, betul. Dari awal itu. Oke, berarti untuk mempersingkat waktu, jadi izinkan saya memperkenalkan diri. Sebelumnya saya Reisha Maulidia Fatma, selaku mahasiswi Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, semester 6. Dan saat ini saya berkuliah di Poltekkes Bandung. Dan di sini sudah tertera, apakah sudah kelihatan untuk CV dari narasumber hebat kita? Masih terlihat? Oke. Sebelumnya, saya akan membacakan CV dari narasumber kita, yaitu beliau adalah Bapak Joko Purnomo AKSMSI CCHTI HCC. Beliau ini merupakan Kepala Bidang Pengabdian Masyarakat DPP Perkumpulan Komunitas Hipnotis Indonesia, dan beliau seorang praktisi, terapis, konsultan, dan trainer di bidang hipnoterapi. Beliau ini memiliki latar belakang pendidikan pekerjaan sosial dari STKS Bandung yang saat ini berubah nama menjadi Poltekkes Bandung, jadi satu alma mater dengan saya, dan dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dan beliau berpengalaman panjang dalam kedinasan dan praktik sosial di berbagai wilayah Indonesia, serta memiliki berbagai sertifikasi nasional dan internasional di bidang hipnoterapi, termasuk Certified Clinical Hypnotherapist dan Certified Instructor. Dan dengan pengalaman akademik dan praktis, tentu materi yang akan disampaikan diharapkan dapat memperkaya wawasan kita semua yang ada di dalam webinar ini, khususnya dalam pengembangan pendekatan pekerjaan sosial yang inovatif dan aplikatif. Baik, berikut latar belakang dari narasumber kita, Bapak Joko. Selamat siang menjelang sore, Bapak. Baik, selamat siang menjelang sore. Baik, mohon maaf atas kendala yang terjadi pada webinar ini, Bapak. Oke, karena tadi sudah berpengalaman, udah diceritakan dan sudah saya kenalkan latar belakang dan narasumber kita, boleh langsung kita ke pemateri ya, Pak? Oke, silakan, silakan. Oke, izin saya screen sebelumnya. Iya, Sudah terlihat? masih muter-muter sebentar. Oke. Ya, bisa Oke. di Zoom ya, seperti Sudah? itu. Ya, Oke, Bapak. Sebelum memulai, saya izin membacakan aturan dari webinar ini. Jadi, yang pertama, seluruh peserta ini diharapkan menonaktifkan mikrofon terlebih dahulu dalam sesi pemaparan berlangsung, yang nantinya sesi pemaparan ini selama 60 menit, Pak. Dan juga nanti 60 menit lagi untuk sesi tanya jawab dan juga diskusi bersama dengan teman-teman dan rekan-rekan yang ada dalam webinar ini. Dan baik. tentunya nanti untuk yang ingin berdiskusi dan bertanya bisa disimpan dulu karena nanti ada sesi bisa untuk di kolom chat ataupun raise hand langsung. Oke, Ya, untuk memsingkat waktu dipersilahkan waktu dan tempat Pak Joko. baik. Terima kasih Mbak Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore juga. Mohon maaf, tadi sedianya jam 13, rupanya ada kendala teknis, jadi saya juga menunggu 1 jam lebih ya, bersama rekan-rekan lain yang ada di luaran sana gitu. Mohon maaf kalau di Indonesia Timur sudah sangat sore ini ya, dari Jakarta. Baik, tadi sudah sedikit disampaikan, dikenalkan eh, latar belakang saya dari STKS ya, dari STKS dulu itu dan sekarang konversi menjadi Poltekkes. Terima kasih Poltekkes yang sudah mengundang saya hari ini untuk berbagi cerita, kemudian berbagi pengalaman saja dengan teman-teman yang lain. Bapak Ibu, hari ini kita mengambil judul hipnoterapi sebagai pendekatan pekerjaan sosial dalam penanganan PPKS, ya, dalam penanganan pelayanan PPKS. Ini karena bahasa sosial itu kan kaya ya. Dulu namanya bukan PPKS, PMKS sebelum itu.
dan macam-macam sekarang ada yang namanya PM sebutannya, sebelumnya disebut dengan klien dan sebagainya. Nah, itu. Oke, kita sepakati dulu bahwa yang kita tangani disebut dengan PPKS, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial. Oke, baik, itu judul yang kita sampaikan pada hari ini, terfokus pada hipnoterapi sebagai pendekatan. Silakan Mbak, lanjut. Slide berikutnya. Ya, itu ada nomor saya ya. Jadi di bawah gambar itu ada nomor saya. Silakan nanti bisa disimpan nomor saya karena suatu saat kita bisa bahkan bisa jumpa lewat darat gitu. Bisa jumpa muka. Silakan ditulis di atau nampak enggak itu ya? Saya nggak kelihatan. Kalau memang layarnya bisa terbaca, bisa dibesarkan ya. Oke, 0822 1360 5250. Oke, ya. Nah, baik. Tadi sedikit sudah disinggung. Saya eh, punya klinik, ya, klinik hipnoterapi di Jakarta Pusat. Jadi ada klinik untuk menangani bagi para pasien saya masalah-masalah psikologi, masalah-masalah psikis non medis. Dan sekali lagi, hipnoterapi ini bergerak atau melayani pasien non medis. Oke, jadi masalah psikis. Apa itu contohnya? Banyak. Kurang fokus belajar, kemudian masa lalu yang tidak atau belum bisa hilang sampai hari ini. Nah, kemudian rasa kalau di organisasi itu, di kantor ya, terjadi pengkotak-kotakan, rasa iri, rasa tidak suka, dan sebagainya. Itu semua psikis. Dan itu boleh nanti datang di klinik saya. Atau saya yang datang ke situ. Boleh, boleh, boleh ya. Nah, nanti terus silakan. Kalau memang membutuhkan, bisa kontak saya di angka yang sudah ada di HP saya itu. Jadi kalau ada pasien, saya itu janji dulu, perjanjian. Karena kadang-kadang saya harus keluar kota, kemana saja, sesuai dengan undangan yang diberikan kepada saya. Tadi saya sebagai terapis, kalau penyembuh itu sebagai terapis ya, sebagai terapis, kemudian sebagai praktisi. Hari ini kita bertatap muka, saya diundang sebagai praktisi. Kalau saya mengajar di level hipnoterapi itu disebut trainer ya. Nah, seperti itu. Baik, saya domisilinya di Jakarta Timur, Jatinegara. Jadi teman-teman yang di Jakarta, selamat jumpa dengan saya lagi. Jakarta kan terjangkau, gitu. Kecuali yang jauh dari sana ya. Baik, oke. Perjalanan karir saya sampai sampai hari ini sudah sekian puluh tahun. Tadi diawali di Kabupaten Sangihe dan Talaut, penempatan pertama ASN, sampai di Jakarta sekarang. Oke. Yes. Kemudian saya belajar di Indonesian Hypnosis Center, IHC, sejak 2022 ya. 22 sampai sekarang gitu. Nah, nanti bagi teman-teman dimanapun berada yang kali ini bisa jumpa dengan saya, kalau menginginkan untuk belajar eh, ilmu hipnoterapi ini boleh kontak saya. Jadi hari ini kita tidak membahas teknis-teknis IHC-nya, Indonesia Hypnosis Center, tapi kita berfokus pada pendekatan hipnoterapi dalam pekerjaan sosial. Halo, suara saya masih bisa didengar nggak ini? Ada gangguan? Oke, Masih terdengar, Bapak. masih, masih. Oke, baik. Kayaknya memang ini ya, cuaca barangkali ya, di Jakarta juga hujan dan mendung. Mudah-mudahan cerah semua ya di tempat yang lain. Semoga demikian adanya. Dan saya senang bisa bertemu dengan banyak orang pada sore hari ini ya, siang menjelang sore ini untuk waktu Indonesia Barat dengan berbagai teman dari seluruh daerah ya yang hari ini bergabung. Salam sehat selalu untuk semuanya. Oke, kita lanjutkan slide-nya. Silakan, Mbak. Ya, hipnoterapi. Kita perlu memahami dulu pengertian, definisi dari hipnoterapi itu apa. Karena selama ini kalau kita ngomong
hipnotis, hipnotis, hipnotis itu kan di dalam benak masyarakat kita itu masih masih terbayang hal-hal negatif yang kurang bagus. Sebenarnya tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Nah, sekarang kita belajar sedikit tentang hipnoterapi, yaitu sebuah metode terapi psikologis yang menggunakan teknik hipnosis. Oke, terapi psikologis, teknik hipnosis untuk membawa setiap individu perorangan ke dalam kondisi relaksasi mendalam, atau dalam bahasa kami disebut dengan trance, guna mengakses pikiran bawah sadar. Sekali lagi, dalam kondisi trance, gelombang otak manusia, orang, itu terakses ke dalam pikiran bawah sadar. Jadi kita punya dua bagian dalam pikiran itu, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Nah, nanti di slide berikutnya kita akan tahu bagaimana itu sadar dan bawah sadar, ya. Nah, sadar dan bawah sadar. Dalam kondisi trance, seseorang berada dalam pikiran bawah sadar. Trance namanya. Nanti dibuka kembali apakah trance itu, ini bahasa Inggrisnya trance, nanti bisa dilihat di KBBI atau di kamus ya, Inggris Indonesia. Trance. Lanjutkan Mbak trance-nya. Setelah itu kita lihat contoh trance itu bagaimana. Silakan. Ini. Jadi teman-teman semua, Bapak Ibu, kita lihat, kita perhatikan di layar ini, mereka semua dalam kondisi trance. Artinya gelombang otaknya turun, berada di theta. Nanti eh, ada beberapa teori gelombang otak manusia. Kenapa sampai setiap orang, setiap manusia itu bisa trans seperti ini. Ya. Gambar kiri paling bawah itu ya. Kiri bawah itu saya diundang di PTKS ya, Malang, Jawa Timur sana di Rampal. Itu bulan November kemarin di Rampal Malang. Ya. Kemudian yang tengah saya diundang ke ABCK. Lalu ABCK selamat bergabung. Kalau ada teman-teman yang ada dari sentra ABCK, itu di ABCK saya diundang juga ke sana. Kemudian yang paling kanan dari layar kita kalau kita menghadap itu di Cimbeleit Bandung, ya. Cimbeleit Bandung. Terima kasih Abioso yang sudah mengundang saya untuk memberikan ilmunya, berbagai ilmu kepada teman-teman yang ada di Cimahi, di Abioso. Ini trans, semua trans kondisinya. Tidur dalam kondisi seperti ini, orang mengatakan tidur. Tapi diingat teman-teman, bahwa hipnoterapi itu bukan masalah tidurnya, not sleeping, but trance. Tidak tidur, tetapi trance, gelombang otak yang dimainkan. Mereka dalam kondisi seperti ini, tutup mata, masih bisa mendengar. Gitu. Masih bisa mendengar, melakukan perintah, apa yang disampaikan oleh terapisnya, oleh coachnya, oleh trainernya. Nah, begitu. Jadi bukan masalah tidur, tapi masalah gelombang otak. Gitu. Karena di Indonesia mungkin kalimat trans itu kurang familiar, maka selama ini yang digunakan adalah kalimat atau kata tidur. Seperti itu. Oke, lanjut Mbak. Satu lagi transnya kita lihat lagi. Ini secara rame-rame. Oh, ya kan? Ini juga trans. Kita perhatikan di kiri atas itu saya diundang oleh Dikbud Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Halo Mamasa, kalau ada yang bergabung, selamat jumpa lagi. Ya, selamat bertemu lagi dengan saya. Itu sebanyak 250 siswa SD, termasuk yang kiri bawah, SD, SLTP, dan SLTA. Nah, itu di Aula Gedung Dikbud Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamasa. Sulbar. Kanan atas, terima kasih Palamarta yang sudah mengundang. Kanan atas itu Palamarta. Terima kasih.
Sukabumi ya, Sukabumi, Sentra Palamarta, saya sudah diundang menghadirkan seluruh wilkernya juga. Kita menggunakan hotel waktu itu acaranya dan dinas sosial setempat. Itu tren semua. Di ballroom itu tren semua, bukan di ballroom, di aula ya. Berapa 70 peserta kalau tidak salah waktu itu. Kanan bawah trans juga sekian banyaknya siswa SMA Negeri 54 Jakarta. Saya diundang kepala sekolahnya. Nah, untuk memberi motivasi kepada kelas 12 yang persiapan Eptanas atau ujian akhir apa namanya sekarang ya. Kalau ujian akhir itu ya. Nah, itu. Jadi kita bermain di gelombang otak supaya mereka semangat belajarnya tidak kendor, fokusnya tinggi, ya, konsentrasinya tinggi. Seperti itu. Dalam kondisi tren seperti ini. Oke, ini beberapa contoh gambar atau trends yang sudah saya lakukan di beberapa tempat, di beberapa lokasi yang mengundang saya terkait dengan hipnoterapi. Baik, sekarang kita lanjutkan tentang gelombang otak dan hipnosis. 2 kali pencet, Mbak. Iya, oke, baik. Teman-teman semua, sekarang kita belajar untuk melihat gelombang otak manusia dan kondisi hipnosis. Mulai dari atas, kita lihat di situ ada yang disebut dengan gelombang otak beta. Kemudian turun ada alfa, ada theta, dan delta. Oke. Kalau semua gelombang otak dipindai dengan alat pemindai gelombang otak, kemudian terhubung dengan layar komputer, seperti itu gelombangnya. Seperti itu. Gelombang beta itu kekuatannya 14 sampai 30 Hz. Nah, kalau dipindai dengan alat pemindai otak, seperti itu terlihat. Gerakannya yang merah itu ya, cepat sekali. Dalam kondisi seperti ini, orang itu tidak bisa dihipnotis. Tidak bisa dihipnotis. Kenapa? Dia terjaga penuh. Matanya melek gitu ya. Terjaga penuh, ya oke. Contohnya apa? Orang sedang pidato di hadapan banyak orang. Orang sedang menyanyi. Itu dalam kondisi beta, penuh. Sangat penuh. Penuh seperti itu. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan, kerja proyek, bangunan, dan sebagainya, itu dalam kondisi beta. Tidak bisa ya dihipnotis, orang bilang, kemudian diberikan sugesti. Tidak bisa. Turun satu level lagi, namanya alfa. Gelombang otak alfa itu kekuatannya adalah 9 sampai 13 Hz dalam ukuran komputer otak. Ini lebih slow dibanding dengan beta yang tadi, yang di atas. Tetapi masih belum bisa dihipnotis. Masih belum bisa. Alfa ini ketika seseorang fokus terhadap satu objek saja. Sekali lagi, ketika seseorang fokus konsentrasi terhadap satu objek saja. Contohnya yang sekarang kita sedang berlangsung, saya bicara di sini, Anda mendengarkan dengan sangat konsentrasi. Itu namanya alfa. Alfa. Oke. Nah, seorang atau banyak siswa di kelas yang sedang memperhatikan gurunya mengajar di depan atau mahasiswa, dosennya mengajar di depan, kemudian dengan fokus yang satu titik itu disebut alfa gelombangnya. Nah, gitu. Dan ini belum bisa dihipnotis. Kapan seseorang bisa dihipnotis? Maka harus turun satu level lagi menjadi theta. Di theta inilah 4 sampai 8 Hz kita bermain. Ya. Pekerja sosial, penyuluh sosial, perawat, dokter, dosen, guru, coach, trainer,
apapun profesinya, baik namet, nakes, tenaga medis, tenaga kesehatan, bisa melakukan hipnotis ketika seseorang berada di gelombang theta. Jangan ingat, di theta kita bermain. Pekerjaan sosial di sini nanti ketika menghadapi uh, apa namanya klien atau penerima manfaat atau PPKS itu tadi ya, ya kita bisa mainkan di sini. Nah tentu harus belajar memang, ya, harus belajar. Sebentar, turun dalam satu level lagi disebut delta. Delta ini teman-teman semua, Bapak Ibu, situasi gelombang otak yang ketika manusia itu tidur tidak bisa mendengar apa-apa. Ya. Orang bilang tidur mati, capaian, kelelahan dalam perjalanan jauh, atau pertanyaan pekerjaan yang berat, kemudian pulang langsung bleksek, melihat tiker aja sudah, mau tidur. Nah, gitu. Jadi ini tidak bisa kita melakukan hipnotis atau memberikan sugesti. Bisanya dia harus naik ke dalam satu level lagi ke arah theta tadi, ya, ke theta. Nah, caranya, ini ada di namanya hypno sleeping, hypno sleeping. Nah, untuk anak-anak yang masih kecil bagus untuk hypno sleep ini ya. Hypno sleep bisa diberikan. Ketika anak mulai bandel, ketika anak ngompolan, ketika anak tidak konsentrasi, gunakan ini nanti ya, hypno sleep. Nah, tapi saya tidak memberikan teknis secara dalam karena memang ranahnya bukan di sini. Jika nanti ada yang berkenan menghadirkan saya, siap diundang. Saya berikan ilmunya, saya kasih ilmunya ke teman-teman semuanya. Kita lebih baik kalau nanti harus waktunya panjang, memang harus tatap muka. Ya, kita kopi darat. Oke, silahkan aja. Makanya nomor saya tadi kan perlu untuk ditulis. Dan bisa juga nanti dari jarak jauh kita konsultasi lah ya. Silahkan aja. Saya terbuka untuk siapapun. Saya terbuka. Boleh. Nanti setelah bubar ini, malam atau besok, kapan saja boleh berkonsultasi. Ya. Jadi teta, kita bermain di situ ketika seseorang dalam kondisi gelombang otaknya seperti itu. Disitulah kita menggunakan sugesti. Sugesti itu saran ya. Saran atau ajakan atau perintah. Nah, di situ. Maka tadi dalam tayangan di atas, ketika seseorang dalam kondisi teta, dia antara sadar tidak sadar, baik perorangan maupun kolektif, ya, baru kita masuki sugesti-sugesti kalimat-kalimat positif yang membawa situasi mereka. Apapun yang kita katakan, apapun yang kita perintahkan, itu masuk dalam gelombang otaknya yang bersangkutan. Begitu. Uh, ini ada yang ikut Pak Guru, Bu Guru Sekolah Rakyat di sini kan? Mudah-mudahan ada. Ini bisa diterapkan di sekolah. Di sekolah. Oke, nanti kita bicara lebih lanjut. Baik, gelombang otak hipnosis, saya pikir cukup. Kita beralih lagi ke teori pikiran manusia. Silakan, Mbak. Nah, perhatikan teman-teman, ini pikiran sadar dan bawah sadar kita. Tokohnya adalah Sigmund Freud, ya, seorang psikoanalisa, seorang analisis yang menyatakan bahwa pikiran sadar manusia itu sadar ya 12% saja. 12%. Sedangkan pikiran bawah sadar itu 88%. Tinggi sekali, besar sekali. Kenapa demikian? Kalau kita menyatakan pikiran sadar, sadar itu sifatnya sementara, ya, sementara. Nah, misalnya gini, punya cita-cita atau keinginan, ya, oke, punya rencana, tuh, keputusan rapat, itu sementara. Iya pada saat pertemuan nanti 2-3 hari bisa berubah pikiran. Sementara seperti itu. Dalam kondisi sadar
pikiran sadar 12%, mengakses informasi apapun itu dalam kondisi sadar sifatnya sementara. Bisa berubah? Iya, bisa berubah. Bisa berubah. Sedangkan pikiran bawah sadar yang 88% ini, ya perhatikan yang ada di bawah garis putih, di bawah garis putih 88% itu adalah pikiran atau memori manusia yang sifatnya permanen. Sekali lagi, permanen atau tetap. Begitu. Ya, permanen atau tetap. Misalnya memori, nilai, kamu nilai-nilai dalam diri seseorang yang sudah menancap, kemudian pengalaman masa lalu, ya, itu masih berada dalam memori kita. Contohnya begini, kalau kita dulu SD ya, kelas kelas berapa ya, 4 5 atau kelas 6, belajar naik sepeda misalnya. Zaman dulu kan jarang ada sepeda roda 3 4. Di zaman saya orang kuno ya, biasalah orang-orang zaman dulu. Belajar naik sepeda, begitu kita bisa mulai jalan sedikit, naik sekian puluh meter, misalnya tiba-tiba nabrak pot bunga tetangga, atau pagar tetangga yang terbuat dari bambu itu roboh, kita tabrak gitu kan. Kita jatuh. Nah, yang punya rumah keluar tuh. Yang punya rumah keluar, nah, kita diomelin, dimarahin. Ini anak begini, begitu. Nah, itu masa lalu kita. Sampai hari ini di usia kita 20, 30, 40, 50 tahun, itu masih ada dalam bayangan pikiran kita seperti itu. Ya, oh ya saya dulu diomelin emak ini. Wajahnya pun bahkan kita masih ingat. Padahal orangnya misalnya sudah meninggal. Mohon maaf, itu masih kita ingat. Nah itulah pikiran bawah sadar yang bekerja. Permanen. Begitu. Permanen. Berpuluh-puluh tahun kita masih ingat. Dulu ketika SMP SMA ada guru killer. Wah, ini kalau nggak kerjakan PR mesti dihukum ini. Ada saja hukumannya. Suruh lari kah, suruh berdiri di depan kelas kah, dan sebagainya. Masih ingat kita. Padahal sudah sekian puluh tahun yang lalu. Ya. Pikiran bawah sadar. Oke. Kita diajarkan oleh orang tua kita ibadah, berdoa sebelum tidur, berdoa sebelum makan, sebelum belajar, dan sebagainya. Masa lalu ketika kita kecil, bapak ibu kita, ayah ibu kita mengajarkan seperti itu. Masih ingat dengan penuh kasih sayangnya. Sampai hari ini masih ingat. Saya yakin itu. Ya. Nah, kita bergaul dengan banyak orang. Ada saja teman itu yang suka menyakiti kita misalnya. Ya. Ada yang suka menyakiti kita, ada yang pernah membuat kita jengkel, ya siapapun dia lah, tetangga, orang yang baru kita kenal, atau teman lama. Nah, itu sampai hari ini, ketika itu muncul setiap saat, dalam pikiran kita, terbayanglah orang-orang. Oh, dia pernah dulu menjengkelkan saya. Oh, dia pernah hutang belum bayar sama saya. Itu pikiran bawah sadar kita yang muncul. Permanen. Gitu. Ya, permanen. Maka hipnoterapi bekerja di pikiran bawah sadar. Ketika nanti kita di sentra atau di panti atau di UPT bertemu dengan banyak penerima manfaat, Anda akan temukan hal-hal seperti itu. Ya, teman-teman ketemu seperti itu. Di kantor pun, di manapun, di dinas provinsi, di dinas kabupaten atau yang lainnya, bertemu dengan orang-orang semacam itu. Inilah pekerjaan kita, pekerjaan yang ya peksos itu kan modalnya itu bicara, komunikasi, pinter ngomong, pinter bicara, ya kan? Itu. Nah, kalau zaman kuliah dulu kita kan ada langkah-langkah pekerjaan sosial, mulai dari pendataan awal, assessment, sampai nanti terminasi, gitu kan? Begitu pula dengan langkah ini, hipnoterapi, penerapannya juga ada SOP-nya, ada SOP, standar operasional prosedur. Sama sebenarnya dengan Petros. Dulu dikatakan kalau kita ngobrol dengan klien, dengan PM, itu diawali disebut dengan apa namanya, small talk. Masih ingat? Barangkali yang pernah belajar ilmu ini.
di kampus biru 367 Dago, small talk bahasanya, basa-basi, small talk. Ini untuk membuka diri antara Peksos dengan dengan kliennya, agar kedua-duanya merasa, oh orang ini baik, orang ini bagus, bisa dipercaya dan sebagainya. Begitu pula dengan hipnoterapi. Kalau di hipnoterapi, jumpa awal ngobrol, bicara, itu kami menyebut dengan pre-talk. Ya, pre-talk. Sebelum melakukan tindakan. Pre-talk ini kita menjadi pendengar setia. Pendengar yang baik, sama dengan Peksos. Dengarkan apa semua keluhannya, dengarkan apa semua curhatnya. Nah, nanti muncul di situ beberapa titik, beberapa hal yang bisa kita ambil sebelum mereka kita dalam kondisikan teta tadi. Itu data awal kita ya, dalam melakukan hipnoterapi. Oke, baik. Oke, pikiran bawah sadar. Nanti kita berkembang mungkin di pertanyaan karena harus lari dengan waktu, udah telat nanti. Boleh, lanjutkan Mbak. Pikiran bawah sadar 88. Oke, saya menganjurkan kepada setiap orang yang ketemu saya atau mahasiswa saya atau peserta saya, setiap kali belajar ilmu ini, jangan katakan I cannot do it, I can't do it. Hilangkan kalimat itu, ganti dengan I can do. Ya. Jangan katakan saya tidak bisa melakukannya, salah. Tapi katakan saya bisa melakukan. Di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Oke, sekali lagi, di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Semua mungkin. Saya, latar belakang saya itu kan bukan seorang psikolog, karena sekolahnya di STKS gitu ya. Saya bukan seorang dokter, bukan seorang psikiater atau perawat. Ya. Tapi dengan belajar hipnoterapi ini, banyak ilmu-ilmu itu masuk, dan akhirnya saya sekarang bisa dan mengerti memahami sifat, watak orang. Oke, semua orang bisa, maka jangan dikatakan I cannot, I can't, tapi katakan I can do it. Sekali lagi, I can. Apa yang kita pikirkan dan apa yang kita katakan setiap hari, itu menjadi habit, menjadi kebiasaan. Kalau kita bicara baik setiap saat, motivasi diri yang baik, maka itu yang menjadi perilaku kita nanti. Tapi kalau kita selalu mengatakan saya nggak bisa itu, nggak mungkin bisa itu, nggak dapat itu, ya nggak dapat selamanya. Percaya, ya itu. Jadi otak kita tuh diciptakan untuk menerima hal-hal yang positif saja. Kita diberikan oleh Tuhan tuh pikiran-pikiran baik-baik saja. Tidak ada manusia dilahirkan dengan pikiran jelek. Pasti diberikan modal sangat baik. Dan nanti tidak baiknya di mana? Ketika seseorang sudah melihat dunia ini dengan segala isinya. Melihat, mendengar, dan itu jadi perilaku. Itu ya. Tersimpan di 88% tadi. Nah, kalau yang didengar bagus, kalau yang dilihat itu bagus, simpan saja di 88%, nggak masalah. Karena itu baik. Ya. Tapi kalau yang dilihat itu hal yang buruk, hal yang merugikan, sebaiknya dibuang. Hipnoterapi memberikan itu. Nanti teman-teman peksos, pensos, penyuluh, bidan, perawat, dokter apapun bisa melakukan itu yang dengan belajar. Tidak di sini sekarang lah, bukan waktunya. Oke, lanjut Mbak. I can do it. Ya, saya diundang ke Kabupaten Bangka Barat, Bangka Belitung, itu oleh Dinas Sosial PMD. Dinsos Pembangunan Masyarakat Desa namanya, di sana. Ya, saya terbang ke sana, diminta untuk memberikan ilmu ini, membagikan ini kepada PSM, Pekerja Sosial Masyarakat, dan TKSK, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan. Mereka adalah pilar-pilar sosial kita juga, ya, yang ada di kecamatan. Kemudian dia juga rekan kerja kita di tingkat kecamatan, di lapangan, banyak hal yang mereka temukan ketika berhadapan dengan banyak keluarga, banyak penerima manfaat PPKS yang beraneka ragam. Ya.
Nah, dengan bekal sedikit hipnoterapi ini selama 2 hari ya saya di sana waktu itu saya masih ingat. eh, saya ajarkan praktek langsung. Jadi begitu presentation langsung praktis. Ayo, maju ke depan, praktekkan. Maju ke depan, praktekkan. Ada yang bisa, ada yang tidak. Itu biasa dalam belajar. Jadi nanti kalau saya diundang ke daerah atau manapun, ketika nanti ada yang bisa dan belum bisa itu biasa. Nanti kita akan betulkan. Kita akan betulkan. Dan untuk daerah-daerah lain yang membutuhkan nanti ilmu ini boleh ya kontak saya saja. Nggak usah sungkan-sungkan. Saya ingin berbagi kepada semuanya, ya, dimanapun dan instansi apapun, termasuk TNI Polri juga. Ada namanya hipnoforensik itu ada. Hipnoforensik itu khusus untuk kepolisian, bukan untuk kita. Ya. Kemudian hipnobirthing, hipno melahirkan, itu untuk tenaga medis. Ada hipnodental, dentis, untuk dokter gigi. Ya, gitu. Jadi ada ranahnya masing-masing. Banyak-banyak hal. Baik. Setelah dari Bangka Barat, ayo Mbak, kita menuju ke SRMP Abioso. Silakan. Selamat bergabung bagi teman-teman yang ada di Cimahi. Halo, Jawa Barat, terutama sentra Abioso. Terima kasih undangannya di bulan November akhir kemarin ya. 3 bulan, 2 bulan lalu, 3 bulan lah ya. 100 hari yang lalu, saya diundang ke Sekolah Rakyat Menengah Pertama, Cimahi, Jawa Barat. Terima kasih Bang Ferry yang waktu itu undang saya. Main colek ada. Hari ini diundang, lusa kita mainkan. Colek saja gitu kan. Ini ada contoh ya. Lihat betapa mereka menikmati relaksasi ini sangat mendalam. Yang kiri atas itu gambar itu mereka dalam kondisi trance tadi. Jadi teman-teman trance kembali ke trance posisinya. Trance. Gitu. Sadar, tapi tidak sadar. Bagaimana menerjemahkannya? Ya. Tidur, tapi tidak tidur karena masih bisa mendengar perintah. Semuanya sebanyak 90 siswa waktu itu. Oke. Dalam kondisi trance semua dalam satu kelas. Ya. Baik, sekarang kita ke workshop hipnoterapi lagi. Saya diundang lagi di Malang, Jawa Timur. 21 November 25. Ini teman-teman, pesertanya adalah para pendamping SR, Kota Malang. Ada yang belum datang juga sebenarnya waktu itu. SR, Sekolah Rakyat. Ya. Nah, Sekolah Rakyat. Betapa senangnya mereka ketemu saya sekian jam, 3 jam. Pak, kok cepat sekali selesai? Kurang waktunya. Iya. Kenapa? Mereka pingin satu-satu dibetulin kepalanya. Ya nggak bisa lah. Ada yang suka migrain. Nah, biasa migrain. Ada yang kena GERD. Gitu kan? Ada yang susah tidur. Nah, itu. Jadi masing-masing orang punya masalah berbeda. Ya, kalau satu-satu sampai subuh nggak beres. Sekian banyaknya orang kan. Sedangkan untuk melakukan relaksasi satu orang itu butuh waktu bisa memakan 1 sampai 2 jam. Satu orang, satu pasien gitu, saya. Nah, di sana mereka kemarin saya bekali bagaimana menghadapi anak-anak SR itu. Ya, memang harus dibutuhkan kesabaran dan pengetahuan paling tidak, sehingga mereka tidak merasa tersinggung, mereka menjadi betah di situ, kita menjadi sahabatnya mereka dan sebagainya. Saya diundang ke Malang, Malang Kota ini, di Rampal ya. Oke, di Rampal Malang. Nah, nanti kalau SR yang lain eh, bisa menghadirkan saya siap ya. Saya siap membantu, saya memberikan ilmunya kepada teman-teman semua pendamping, termasuk wali asrama, wali asuhnya, supaya nggak darah tingginya kumat. Saya memaklumi ya, kami maklum bahwa seluruh siswa yang namanya sekolah rakyat itu kan beda dengan sekolah-sekolah reguler yang lain. Beda. Kalau ini kan kita ambil orang-orang anak-anak dari golongan itu,
Nah, beda dengan kalau yang sekolah resmi, sekolah reguler, mereka mendaftar, kan bukan asal ambil gitu kan, beda deh. Maka latar belakangnya beda, caranya pun berbeda. Hipnoterapi. Lanjut, setelah dari Malang, paginya itu di sini, dan sorenya saya diundang ke SRMP 16. Coba, SRMP 16, Rakyat Menengah Pertama 16. Termasuk tadi pagi yang ada ikut kegiatan di situ, sorenya saya diundang ke sana sampai malam. Ya, sampai malam, maka saya melakukan relaksasi kepada siswa ini yang di atas itu siswa pilihan. Maksudnya pilihan itu yang paling bandel, yang paling nakal itu, yang gambar-gambar di atas kiri kanan itu yang kelompok yang paling bandel ada sekitar 12 orang ya, putra putri siswa siswi. Nah, yang di bawah kiri kanan itu ada guru pengajar, kemudian ada wali asuh dan wali asrama. Semuanya kita kita tangani di malam itu, di malam itu. Nah, dia merasakan perubahan. Dan perubahan ini harus dijaga konsistensinya oleh diri sendiri masing-masing sebenarnya. Nah, kemarin saya sudah kasih sedikit pengetahuan kepada wali, asrama wali asuh, kepada bapak ibu guru, pendekatan terbaik bagi anak-anak itu kayak apa. Nah, silakan SR dimanapun yang sudah menjalani kehidupannya boleh mengundang atau menghadirkan saya, ya, sekolah rakyat silakan, atau sekolah-sekolah yang lain umum pun bisa. Sekolah reguler boleh. Lanjutkan, ini penting berikut ini. Ketika Gusmensos membuka kegiatan retreat, ya, kepala sekolah dan guru SR, maka ada 3 larangan yang ditegaskan oleh beliau, oleh menteri: bullying, kekerasan, dan intoleransi yang bisa terjadi di dalam sekolah rakyat sana. 3 hal ini dipesankan baik-baik oleh Pak Mensos, Gusmen. Hati-hati dengan 3 item ini. Teman-teman, bullying terjadi bisa di mana saja oleh siapapun. Kekerasan juga begitu. Dan intoleransi. Bikin ribut saja, bikin tawuran. Gitu. Nah, ini ketiganya ini bisa kita minimalisasi dengan hipnoterapi. Sekali lagi, bullying, kekerasan, dan intoleran itu bisa kita selesaikan dengan hipnoterapi. Ada teknik caranya. Bagi teman-teman nanti yang ingin menjadi seorang terapis sekaligus guru pengajar atau ASN sekalian atau perawat sekalian, boleh belajar itu ada sekolahnya, ya. Ada di level 1, 2, 3, dan 4. Kalau dirasakan cukup di level 2 ya sudah, karena di level 2 itu diberikan banyak pengetahuan dan praktek penyembuhan di sana, ya. Bullying, kekerasan, dan intoleran bisa dibereskan dengan hipnoterapi. Luar biasa. Ya, asik. Kita lanjutkan lagi keasikan kita sambil ngejar 1 jam. Ini juga dalam kondisi trance. Kiri atas itu ada di Kabupaten Bangka Tengah. Saya diundang ke sana. Kata Pak Bupati, izin Pak Joko, bisa nggak beresin teman-teman? Bahasanya beresin, teman-teman. Ya, terlalu kencang bahasanya. Artinya memperbaiki hal-hal yang kurang baik menjadi baik. Biasa pemalas menjadi rajin. Nah, seperti itu. Jadi hipnoterapi, hipnotis itu jangan dipikirkan untuk mengambil barang orang, nyolong jam tangan orang, ngambil HP orang, bukan begitu. Nah, hari ini kita dicerahkan oleh ini, ya, dicerahkan oleh ini. Bahwa hipnoterapi itu ilmu sehat, ilmu nyaman, ilmu baik, ilmu bagus. Hanya karena mungkin masyarakat belum paham keberadaannya, maka itu misi kami dari Indonesian Hypnosis Center memberikan pengertian seperti ini. Banyak gunanya, banyak manfaatnya, baik untuk diri sendiri pribadi kita maupun keluarga dan orang banyak, ya.
Kiri tengah bawah itu kembali ke Cembului tadi, itu pegawai baru. Banyak rekrutan baru tahun 25 ya. Saya diundang untuk memberikan motivasi. Dimotivasi mereka. Jangan sampai salah arah, atau dalam kondisi yang usia muda itu kan masih labil ya. Ya salah itu anak muda begitu. Tidak ada pengkotak-kotakan di dalam ruang kerja. Biasanya kan ngegeng. Ya kalau ngegengnya bagus sih nggak apa-apa. Ngegeng dan sebagainya. Menyalahkan ini itu. Itu tidak ada semua. Kita sudah netralisasi semua dengan hipnoterapi. Nah, gitu. Paling kanan dari kita itu antara Tagana dengan BPBD. Saya diundang juga ke Batu Raden. Batu Raden itu masuk di Purwokerto ya. Halo Batu Raden, kalau ada yang bergabung, selamat sore. Kita jumpa lewat layar ini. Terima kasih undangannya tempo hari. Kita sudah menyatukan orang-orang yang baik ini. Kita bertemu dengan orang-orang yang sudah baik gitu, dan diperbaiki. Trans lagi. Kenapa ditranskan? Karena apa yang kita katakan, yang kita sampaikan, sugesti itu masuk permanen. Nah, begitu. Permanen. 88%. Nggak usah dicabut lagi. Biarkan saja. Bisa dicabut, bisa dihilangkan, bisa. Muncul lagi yang lama nanti. Itu. Sayang kan? Nah, udah baik, nggak usah dicabut. Kita perbaiki lah. Ayo, mengapa dan kenapa kita harus menggunakan hipnoterapi? Silakan. Ini ya cepat menghasilkan perubahan. Alat ukurnya itu perubahan. Perubahan apa? Perilaku. Sama dengan pekerjaan sosial. Perilaku, pola laku sedikit berubah. Itu sudah merubah sifat, sikap seseorang. Menyelesaikan akar masalah. Jika punya akar masalah masa lalu yang hari ini belum terjabut, sakit hati dengan mantan pacar yang sudah dinikahin orang misalnya, atau bahkan dia keluar negeri sana nggak balik-balik, ya sudah itu masa lalu. Tapi itu ada dalam diri kita, pikiran kita. Nah itu ada akar masalah apa ini orang ini? Mikirin dia pada udah bertahun-tahun yang lalu. Nah itu kalau nggak dicabut dengan hipnoterapi, nggak bisa hilang. Anda pergi ke psikiater, ke dokter dikasih obat. Ya, penenang. Lagi obat penenang. Tuh, ya. Jadi nggak bisa hilang. Nanti yang bisa menghilangkan siapa? Terapis. Itu. Maka teman-teman kamu mau belajar terapis, ayo nanti bisa chat dengan saya pribadi. Ya. Mengatasi berbagai keluhan. Apa keluhan itu? Manfaatnya itu. Merubah mental. Traumatik, fobia, stres, dan sebagainya. Silakan dari ke 1, 2, 3 banyak itu, kalau di antara peserta hari ini, sore ini, ada yang merasakan itu, nah ini gejala itu, ya mohon maaf, bukan menyinggung, tapi ini memberitahu hal yang baik agar bisa disehatkan dan dinormalkan kembali. Termasuk nanti ketika kita bertemu dengan klien, dengan PM, dengan siapapun, orang-orang itu, kita bisa memberi solusi terbaik. Itu. Hmm. Banyak ya, macam-macam ya. Ini kerjaan peksos ini. Kerjaan para guru, dosen, pengajar, trainer, apa segala macam lah. Psikolog ya. Ada yang latar latar psikologi di sini, nah bagus kita lengkapi dengan hipnoterapi. Ada yang bidan di sini, kita lengkapi dengan ini. Kalau bidan itu kerjaannya ini ya, orang melahirkan ya, menolong orang melahirkan. Itu ada namanya hypnobirthing. Hipno melahirkan bagaimana seseorang itu tidak merasa cemas, tidak merasa takut, tidak merasa khawatir. Itu ada caranya. Apalagi kalau anak pertama kan biasanya baru mau melahirkan itu cemasnya luar biasa. Pikirannya macam-macam. Insomnia bahkan nggak bisa tidur. Itu ada di hypnobirthing. Lanjutkan Mbak, bentar lagi kita selesai. Seberapa efektif kita menggunakan hipnoterapi, hipnosis? Baik. Menurut
studi perbandingan di Amerika yang dilakukan oleh majalah kesehatan. Kalau kita bandingkan dengan dua yang biru itu, ya, nah 38% sembuh dari sakitnya seseorang itu dengan menggunakan psikoanalisis 38% selesai urusannya ketika dilakukan 600 kali pertemuan, 600 sesi, 600 session. 1 tahun itu berapa ratus hari? 365. 1 tahun setengah baru sembuh. Itu tiap hari, ya, gitu ya. Sangat mahal, sangat mahal, most expensive. 38% aja sembuhnya. Oke, kita bandingkan dengan behavior terapi. Terapi tingkah laku, behavior. Ya, behavior. 72% sembuhnya, sehatnya, normalnya. Recovery-nya seperti itu setelah mengikuti 22 sesi atau pertemuan. Masih mahal. Dan terakhir dengan metode hipnosis, hipnoterapi, 93% sembuhnya 6 pertemuan. Jauh sekali dibandingkan. Ini bukan kata saya, tapi berdasarkan riset dan dari Amerika Serikat, American Health Magazine, ya, menunjukkan itu. Ini kedahsyatan dari hipnoterapi yang bisa kita terapkan dalam pekerjaan sosial. Tentu tidak bisa hari ini kita mendengarkan omongan saya terus besok bisa tuh. Bukan begitu. Tapi nanti boleh dicoba. Ada yang namanya hypno self, itu menghipno diri sendiri tanpa harus menghadirkan seorang terapis. Anda bisa melakukannya. Ya, bisa melakukan. Nanti dikasih tahu ilmunya. Ya, undang saja saya, nggak masalah. Saya hadir kok. Siapapun boleh, saya boleh dipanggil ke mana-mana. Ya, oke. Demikian. Kayaknya yang terakhir ini, terima kasih semuanya sudah mendengarkan saya. Sedikit penjelasan ini mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya, baiknya untuk keperluan pekerjaan kita, untuk keperluan dan membantu sesama kita. Terima kasih, Mbak. Saya kembalikan kepada moderator. Jika ada waktunya, kita lanjutkan. Silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Joko Purnomo atas pemaparan materi yang sangat menarik, komprehensif, dan juga membuka perspektif baru ya, khususnya mungkin dari bagi saya dan juga para peserta webinar. Karena tadi sudah dipaparkan oleh Bapak Joko, kita buka sesi tanya jawab selama 60 menit juga. Mungkin peserta webinar boleh di kolom chat ataupun raise hand. Dipersilakan Bapak Ibu. Baik, mungkin boleh dari Ibu Gema dari DPM PPA Kota. Dipersilakan Ibu. Baik, terima Silakan. kasih kepada eh, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Bapak Joko Purnomo dan Di Reisha ya, selaku moderator. Izin memperkenalkan diri, nama saya Gema Reformasia Pertiwi. Saya kebetulan alumni Poltek Esos, Pak, lulus tahun Oke. 2020. Ya, Oh, di, di sini saya sekarang bekerja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan. hmm. Alhamdulillah sebagai CPNS tahun Ya, alhamdulillah. 2025 kemarin. Ini sedang menunggu 100% Pak.
Jadi Alhamdulillah. sebelumnya saya izin sedikit menceritakan background. Jadi saya di sini itu ditempatkannya di UPTD PPA-nya Pak, di Oke. sebagai pekerja sosial, dan Ya. selama 8 bulan saya di sini itu sudah 50 lebih menangani kasus baik perempuan maupun anak korban kekerasan, baik Ya. fisik, psikis, Ya. seksual hingga penelantaran ekonomi. Nah, khusus untuk yang kekerasan psikis dan seksual, Pak, izin bertanya, saya sebagai pekerja sosial kan di sini juga ada tim profesi yaitu psikolog, Pak. Tapi itu Ya. tim profesi dari luar. Maksudnya bukan Oh. pegawai dari sini, nggih, Pak, karena memang kita kan Ya. belum ada psikolog yang memang profesi. Nah, sampai batasan mana sih Pak kira-kira saya sebagai pekerja sosial ketika ingin mempraktekkan terapi psikososial seperti itu Pak? Karena dulu kan saya juga sebelum keterima di sini itu saya kan pendamping Kementerian Sosial. Salah Ya. satunya saya juga menerapkan terapi psikososial itu di Lapas Kota Pekalongan Pak, untuk yang eh, apa, napi napi narkotika, dan saya terapkan semacam nourishment. Bapak mungkin kenal ya, nourishment terapi bangku kosong Ya. seperti itu. Nah, maksudnya Ya. beberapa ilmu yang saya praktekkan dulu di perkuliahan itu sebenarnya saya ingin praktekkan di sini. Hanya kan Bapak paham nggih, maksudnya prosedur birokrasi dan apapun itu kan, apalagi Nah, saya masih anak baru istilahnya ya. Saya kan juga ya, ya, ya. tidak mau melangkahi lah intinya gitu. Saya ya masih merasa masih banyak belajar juga, tapi di satu sisi juga saya juga ingin menunjukkan kemampuan itu gitu loh. Sedangkan ada psikolog juga. Nah, saya ingin tahu batasan mana sih antara saya dengan psikolog ketika menerapkan terapi tersebut begitu Pak. Terima kasih Ya. sebelumnya. Oke, Assalamualaikum. Baik. Gimana Mbak Reza? Langsung di. Ya, boleh Pak. Langsung tektokan saja. Oke, oke, oke. Baik. Terima kasih. Pekalongan Kota. Wih, namanya Gemar Reformasi Pertiwi. Memang betul ya? Ada peristiwa kan? Reformasi 1998 rupanya. Oke. Mungkin pas hari lahirnya. Ya, di UPT PPA ya, menangani ada 2 masalah, psikis dan seksual. Batasannya sampai di mana? Baik, seorang pekerja sosial ya bisa bekerja sama dengan profesi lain seperti psikolog, psikiater atau dokter yang ada gitu. Nah, batasan-batasan ini tentu ada ya. Tidak semua kita bisa dan boleh menanganinya. Untuk pekerjaan sosial yang menangani psikis anak menjam pelecehan seksual, kalau mau belajar hitung terapi ini, Anda bisa menggunakan ilmu ini. Misalnya ada teknik yang namanya age regression, AG, usia mundur ya, ditarik mundur. Nah, penarikan usia mundur itu, kalau di ilmu hipnoterapi, nanti saat ini si PM atau klien itu, penerimaan manfaat itu, usia berapa dia sekarang? Kalau sekarang usianya misalnya 16 tahun, dalam kondisi hipnosis, merem, tidur matanya ya, katakan seperti itu, nanti Anda tanya, tapi harus belajar ya, jangan langsung besok dipraktekkan dulu. Anda tanya, sekarang kamu berada di mana? Dia jawab itu pelan-pelan. Dia ngomong, bicara. Di luar ruangan, apa di dalam ruangan. Oke. Dia pasti jawab, gelap apa terang? Oh, reaksinya biasa-biasa saja. Baik. Kembali ke tepuk. Tepuk lagi pundaknya. Sekarang saya tarik mundur usiamu lebih muda lagi. Sekarang kamu berada di ruangan atau di luar ruangan, gelap atau terang. Dia akan menjawab nanti, saya berada di ruangan, misalnya pelan-pelan, terang, umur saya kira-kira, dia jawab sendiri. Kalau dia tidak bisa menjawab umur, dia ada peristiwa yang masa lalu dia alami ketika masih SD, misalnya kelas 4. Nah, kita bisa mengurut kelas 4 itu usia berapa ya kira-kira. Nah, gitu. Nanti dia mengaku.
Nah, dari situ kita bisa telaah nantinya dengan membuat catatan di usia 10 tahun anak ini mengalami kekerasan seksual, misalnya oleh orang dekatnya. Seksual itu kan, kekerasan seksual itu bisa eh, fisik, bisa non fisik, ya. Ketika anak sekarang memegang handphone misalnya, itu kan ada tayangan-tayangan yang sebenarnya belum diizinkan secara moral oleh usia yang sekian itu. Secara psikis misalnya, apakah ketika anak ini masih kecil ada peristiwa yang dia dengar, dia lihat, sehingga ada luka batin yang sampai hari ini belum hilang? Itu itu bisa terdeteksi. Nah, kalau kita pergi ke perawat psikiater, nanti dikasih obat itu, tenang, penenang sekali lagi. Habis itu ya nanti sekian minggu lagi kambuh lagi. Ke dokter dikasih obat penenang. Batasan kita melakukan itu sebatas untuk mengetahui penyebabnya, ya, penyebabnya. Perkara nanti penanganan medisnya, kita tidak boleh ikut campur di sana. Yang kita ingin tahu adalah masalah ini apa pemicunya. Dari masa lalunya kah, dari masa remajanya, atau justru baru-baru saja. Nah, nanti data ini bisa kita pakai untuk merujuk anak ini ke psikolog misalnya, ke dokter misalnya. Jika dokter nanti mengatakan ini harus dilakukan opname misalnya, diopnamekan, itu bukan urusan kita. Kita sebatas mengetahui pemicu masalah. Itu hati-hati. Nah, kalau kita bisa menghilangkan atau menetralisasi masalah sampai 90%, tangani sendiri. Nggak apa-apa. Non-medis. Sekali lagi, non-medis itu tidak menggunakan obat dan alat. Tidak. Alatnya adalah bahasa lisan kita. Bahasa lisan menggiring seseorang, memberi sugesti-sugesti positif, positif, dan positif. Itu. Jadi batasannya, sekali lagi, Meksos mengetahui penyebab masalah yang ada. Kalau masalahnya sudah tahu, kita bisa treatment. Gitu. Ya. Demikian untuk Mbak Sapa ini, panggilannya apa ini? Mares. Seperti Pekalongan ya, Pekalongan Kota. Terima kasih Pekalongan Kota. Nanti boleh kalau Pekalongan, kalau ada kenalan di unit PPA di Polres ya, itu boleh. Boleh kontak saya juga nanti. Silahkan saja. Silakan Mbak. Oke, baik. Terima kasih, Pak Joko. Mungkin dari Kak Gema gimana? Masih ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup, Kak? Masih di unmute, mohon maaf, Kak. Oh, ya, masih unmute. Eh, Ada dari yang lain? baik, suara saya terdengar? Terdengar, Kak. Ya baik. Boleh, boleh, Pak. Hmm. Ya, Bapak, baik. Ini untuk memperjelas saja, Pak. Ya. Berarti eh, pada tahap asesmen atau setelah asesmen ya, Pak? Karena kan eh, kalau di kita itu pada saat laporan pengaduan itu kan sudah sekalian asesmen, Pak. Terus, Hmm. nah setelah sudah diketahui, oh beliau ini butuh atau si anak ini butuh layanan psikologis gitu. Hmm. Nantinya ada butuh layanan psikologis itu biasanya kita langsung menghubungi psikolognya dan beliau bisanya kapan itu mengikuti. Nah, kira-kira Ya. saya itu nanti berperannya setelah dari psikolog, setelah menerima layanan psikolog atau sebelum? Maksudnya pada saat asesmen kebutuhan gitu. Hmm. Kalau sudah di asesmen di awal, Hmm. kita nanti mengikuti asesmen setelah dari psikolog. Oh, baik-baik. Ya, langkah kita di situ. Ya. Nah, begitu. Cuman kalau kita menemukan kasus lagi yang baru atau seperti itu misalnya, bisa juga kita lakukan asesmen sendiri. Hmm. Nah, seseorang mengasesmen itu kan bawa catatan ya, asesmen ya, nama, alamat.
penyebab dan sebagainya, kan lengkap kan? Ya. Ya, saya sebagai Peksos di sentra juga demikian. Saya serahkan kepada teman-teman Peksos untuk mendampingi masing-masing PM. Cuman kalau asesmennya itu anak itu secara alfa, gelombang lagi kan, secara normal itu ada kebohongan, Ya, ada betul. kebohongan. Ya, itu tidak disangka. Misalnya pelecehan seksual, berapa kali kamu melakukan pelecehan seksual? Nah, dalam asesmen awal. Baru sekarang, tulis 1 kali sekarang. Kalau Anda kurang yakin, panggil terapis. Hmm. Hipnoterapi dia. Hmm. Begitu dalam kondisi teta, gelombang otaknya tadi, Hmm. ini, nah, Hmm. ditanya, ngaku itu. Hmm. Oke. Berapa kali? Ternyata sudah 3 kali ini. Nah, kemarin berapa tertulis? 1 kali, Pak. Hapus, ganti 3 kali. Gitu. Baik-baik. Ya, gitu. Iya, Nah, memang ya, memang itu jujur. ya mohon izin Pak, memang beberapa kali banyak kasus yang banyak klien terutama perempuan dewasa itu nggak jujur Pak, jujurnya itu Nggak setelah jujur pasti. ya setelah kesekian baru ketahuan oh Heeh. kadang yang selingkuh si perempuannya, oh Nah, ternyata apa itulah. gitu ya, betul betul betul. Heeh. Siap-siap Pak, ya. Hipnoterapi Hmm. memberikan data akurat dalam Hmm. beberapa menit. Gitu. Baik, ya. Terima kasih Bapak atas Baik, ininya. baik, baik. Terima Siap. kasih kembali. Oke, Siap, siap, baik. siap. Terima kasih banyak Pak Joko dan juga Kak Gema. Mungkin kita bisa langsung ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin kepada Kak Abi Rayyan dipersilahkan, karena sudah raise hand. Oke, angkat tangannya. Sudah bisa di-unmute belum, Kak? Nah, sudah. Halo, Boleh, apa Kak? suara saya Dipersilahkan. terdengar jelas? Ya, Suara saya terdengar jelas kah, Coach? jelas, 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 jelas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya ada pertanyaan begini, Coach. Hmm. Dalam sesi PFA ya, itu biasanya dipakai Hmm. hal hipnoterapi seperti ini ya. Hanya saja Hmm. berdasarkan beberapa kali pengalaman untuk mengkondisikan trends secara massal atau banyak orang itu peserta lain tuh kadang eh, ribut ya coach. Pernah ada pengalaman Hmm. terkait peserta yang ribut sehingga mengganggu yang lain tuh yang sedang Ya, berupaya ya, berprestasi. Itu kiat-kiatnya seperti apa? Kemudian nyambung masih yang pertama tadi coach sebelum kedua ada beberapa gambar yang saat trends peserta itu nyender ke peserta yang lain. Apakah itu ya, tidak ya. mengganggu kenyamanan peserta yang sedang mulai menuju ke trends gitu ya? Oke, oke. Selanjutnya kedua coach, saya pernah menyimak materi hipnoterapi di YouTube itu ada Ah, menyisakan dari trans massal itu menyisakan 2 peserta, di mana oke. peserta masih dalam pengawasan trainernya masih ikut Ya, arahan. Yang satu di tengah ya. jalan tuh dia tersadarkan, Oh, kayak melihat peserta kok ngeliat dia, ngetahuan dia. Nah itu ya. faktor penyebabnya seperti apa coach? Oke. Dan terakhir coach, terakhir ini berkenaan dengan kadangkala kita melakukan trends, biasanya Hmm. ada saja peserta yang histeris, tapi menurut Hmm. kebanyakan orang dia ini kayak kerasukan makhluk halus. Nah, itu dalam ilmu Hmm. hipnoterapi gimana cara penanganannya kalau sampai dia tidak terkendali saat trance malah kayak orang kerasukan gitu ya, Coach. Ah, Dan oke. ini Coach, terakhir tadi sempat menyinggung hipnoforensik ya. Sejauh mana Yes. saat kita melakukan asesmen atau penggalian data informasi kepada klien, korban kekerasan misalkan, anak usia berapa gitu ya, dan dia Ya. menyebut terduga pelakunya bapak kandungnya, apakah dalam proses wawancara atau asesmen ini bisa dijadikan patokan penyidik untuk Hmm. Hmm. sebagai apa ya, data Bukti. awal untuk menetapkan dia sebagai tersangka pelaku itu gitu. Karena Baik. ini kan di alam bawah sadar ya, tidak sadar Hmm. dalam wawancara gitu. Terima kasih Gus. Oke. Sukses Baik. selalu. Atur nuhun. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. saudaraku. Waalaikumsalam. Iya, iya, semangat. Baik, terima kasih. Langsung saja. Oh, ini Abdur Rajan ini memang luar biasa. Saya jawab nanti sebagai referensi untuk teman-teman yang lain ya, langsung aja.
Pertanyaannya ada 5 ini. Saya sempat merekamnya. Hmm. Trans serta ribut. Eh, kalau dalam melakukan trans atau menurunkan gelombang otak menjadi theta, ya. Dalam satu ruangan misalnya ada 20 atau 25 orang, ya. Kalau yang lain sudah trans dan yang lain ribut, itu bisa terdistract memang. Terdistract itu terganggu gitu loh. Terganggu, terkacaukan pikiran dan suaranya. Suara masuk. Ya, dengan suara masuk itu maka terganggu, akhirnya bangun lagi. Gitu kan? Itu trans. Menjadi alfa lagi. Tadinya sudah di theta, tapi karena ribut, terganggu dia. Melek lagi matanya. Nah, nggak jadi, batal. Harus ditidurkan ulang. Ini butuh waktu, perlu waktu memang. Nah, kiatnya itu memang sebelum dilakukan apa namanya, ini masal ya karena banyak orang gitu ya di ruangan, karena banyak orang diberikan pengarahan lebih dulu. Jadi tidak ada lagi nanti yang nakal, yang jahil, yang dan sebagainya gitu. Nggak ada yang nakal. Nggak boleh nakal, dan Anda melakukannya dengan sepenuh hati, dengan fokus dan konsentrasi, bertanggung jawab pada diri Anda masing-masing. Sekali lagi kalimatnya, bertanggung jawab pada diri Anda masing-masing. Paham? Paham. Baik. Sekarang dengarkan saya. Nah itu ya, triknya begitu. Harus bertanggung jawab. Kalau sudah dikatakan tanggung jawab pribadi masing-masing, dia harus mempertanggungjawabkan dirinya supaya nggak ribut, supaya tidak mengganggu dan sebagainya. Triknya seperti itu. Nah, sedikit mengancam, ya nggak apa-apa. Itu kiat saja. Oke. Nah, kemudian juga apa tadi ya? Coba ditayangkan sandar, Mbak, yang gambar trends tadi, anak-anak yang ada trendsnya yang oke ini contohnya nih. Oke, anak SD tuh siap. SD masuk SLTA juga itu ada gitu. Nah, gambar itu sebenarnya gini, sepersekian puluh detik si anak A itu sandar ke atau yang B sandar ke A. Nah, dia tidak akan mengganggu temannya yang sandar itu. Nah, padahal dia juga ikut trans. Apakah terganggu? Tidak. Tidak, tidak, tidak. Jadi teman-teman kiri, kanan, muka belakang itu menyadari, otomatis itu gelombang otak itu. Menyadari bahwa situasi ini, oh iya dia sadar, nggak apa-apa. Aku juga rasa mengantuk ini. Nggak mengganggu. Tidak mengganggu. Saya sudah membuktikan banyak hal, banyak tempat, banyak anak, banyak manusia, orang yang dalam tren seperti ini tersandar kepada temannya. Nggak apa-apa. Nggak terganggu dia. Dia nggak akan menghindar. Nah, maka dia sandarannya di pundaknya, biasanya begitu ya, di pundaknya. Bahkan di SMK Budi Utomo Jakarta itu ada yang sandarnya itu di paha teman putrinya, ya. Jadi putri cewek-cewek sama ceweknya bersandar di pahanya, diizinkan pula, gitu. Jadi dalam situasi seperti ini, ketika seseorang dalam kondisi trans, maka teman satunya tuh biasanya memang mengizinkan dan ikut trans pula akhirnya. Ah, begitu, saudaraku, Bang Abirayanya. Masalah belum tidur. Nah, oke. Sekarang contohnya 40 atau 30 orang dalam satu ruangan. Teman-teman ingin membuat mereka tidur semua dalam satu komando, satu ketukan. Saya hitung dari 3 ke 1 dalam hitungan pertama, Anda tertidur. 1 dapat 3, bagus sekali. 2, semakin berat mata Anda terasa. Dan 1, tidur. 26 orang tertidur. 4 itu yang masih aktif, belum tertidur. Artinya gelombang otaknya belum ke theta. Nah, teman-teman tahu bahwa ketika banyak orang tertidur di kiri kanannya,
itu bisa menular, ya, menular. Nah, kiri kanan kok sudah pada diem gitu kan, pada tidur. Pura-pura tidur aja lah gua. Pura-pura tidur. Namanya pura-pura tidur. Lama-lama juga terbawa arus. Gitu. Jadi kalau saya membuat trends 40 orang, itu ada 30 sekian yang tertidur langsung, dan sekian orang yang tidak tertidur langsung. Nggak 100% memang, betul, betul, betul. Tapi lama-lama itu menular. Nggak percaya? Nanti kita, oke, saya bisa diundang, hadirkan saya lagi. Nanti bisa kita coba, siapapun dia, anak-anak, remaja, orang tua, pegawai, siapapun ya, ibu-ibu PKK, apalah namanya, majelis taklim, apa segala macam, boleh, boleh seperti itu. Begitu kita kasih komando, 1 kali komando, yang sekian puluh tidur, kok masih sisa 3 nggak bisa tidur ini? Biarkan saja, nanti tertidur dengan sendirinya dia. Nah, itu memang tidak bisa 100 sekaligus cetet, jebret, nggak bisa. Ada saja. Kenapa dia nggak bisa tidur? Pikirannya melayang kemana-mana. Ntar aku pulang naik apa? Oh, ini mendung hujan, gue nggak bawa payung. Itu pikirannya melayang-layang, nggak fokus, nggak fokus. Makanya dia melek terus matanya. Begitu melihat kiri kanan, sudah pada tidur ya. Dia merasa dan ingin tidur juga. Ya, histeris ada. Ketika seseorang ditranskan dalam kondisi theta, itu kalau dia punya peristiwa masa lalu yang kurang bagus, kemarin itu sudah masa lalu, ya, atau beberapa minggu, beberapa bulan, beberapa tahun yang lalu, ada peristiwa yang membuat dia itu menakutkan, itu otomatis menjerit atau menangis, ya, atau terseduh-seduh gitu, ya. Nah, supaya jeritan ini tidak mengganggu yang lain, segera kita angkat dia, kita amankan, kita pinggirkan ke tempat yang aman. Nah, sementara trainernya, coachnya tetap melakukan motivasi, melakukan, memberikan apa namanya, semangat kepada yang lain. Biarkan petugas lain atau teman yang lain mengangkat atau mengamankan supaya tidak terganggu, mendistract situasinya. Ya, sugesti tetap kita jalankan aja terus sampai mereka benar-benar tenang semuanya, tenang, tenang. Makanya kalau mengundang saya jangan 1 jam, 2 jam di lokasi, nanti minimal 3 jam. Semakin lama mereka trans, semakin bagus. Semakin lama seorang pasien kita transkan, semakin masuk dalam otaknya. Ya, nggak apa-apa, itu ungkapan aja, jerit, menangis, terseduh-seduh, keluar air mata. Paling ringan itu keluar air mata, terus senggukan. Oh, ini tanda ini dia punya masa lalu, punya. Biarkan saja, yang lain pada tenang, itu nggak apa-apa. Nah, kalau sudah ada yang teriak, nah itu baru kita bergerak. Kita memang harus ada teman ya, nggak bisa kita sendiri. Ada yang teman yang tidak ikut dalam area itu, jangan tertidur semua. Repot lagi nanti kalau ada yang teriak itu nggak ada yang ngangkat. Ya, nah seperti itu. Oke, baik. Kemudian penyidik, ya, untuk hipnoforensik dilakukan oleh para petugas, ya, penegak. Hanya sayangnya, mungkin sampai KUHP yang terbaru saya belum baca ya, apakah ada atau belum. Bukti itu ketika di bawah sadar itu ditolak oleh pengadilan. Ya, sekali lagi, bukti ataupun berita acara ketika seseorang berada di bawah sadar tidak bisa menjadi acuan oleh penegak hukum. Ya, tadi masalahnya di bawah sadar. Kalau memang mau itu dijadikan sebagai bukti nyata di pengadilan atau bukti tambahan, rekaman yang kita berikan. Boleh direkam. Ya. VCD, direkam, di video kan maksudnya. Bukan di foto. Karena kalau foto itu nggak bergerak.
Nah, kalau di video itu ada mimik-mimik atau pengakuan-pengakuan dari tersangka yang bisa terungkap gitu video. Hanya sekali lagi di pengadilan tidak dibutuhkan pengakuan dalam kondisi bawah sadar. Ya, ini sering saya diskusikan dengan trainer lain, dengan coach yang lain, ya, dengan grandmaster kami. Memang tidak bisa dijadikan bukti bahwa itu menjadi penguat, gitu. Paling nanti kalau toh kepolisian bisa mencatat, bisa merekam, itu hanya bukti tambahan, ya. Nah, jerat hukumnya nanti di pengadilan. Tapi itu tidak menjadi bukti nyata, tidak bukti paten yang bisa diterima oleh hukum. Begitu abangku. Terima kasih sekali membuka wawasan kita ya. Ya, 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 ya. Thank you, thank you. Terima kasih. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Joko. Gimana Kang Abi? Oke. Oke, Thank you, baik. terima kasih. Terima kasih. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Roro Novi Dinsos Bintan. Dipersilakan, Ibu. Nah, Ya, izin apakah suara saya terdengar? Sudah, oke, Ibu. Terima bagus. kasih. Ya, Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Roro Novi dari Dinas Sosial Kabupaten Bintan. Intan. Kami Peksos Penyetaraan, Pak. Tidak bisa Oh, madya, mentok di sini saja, tapi nggak apa-apa, oh, saya bahagia kok, Pak. Curhat gitu kan ya. ya, 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 ya. Baik, tapi saya bahagia kok, Pak, nggak apa-apa. Jadi, kami berdinas di Dinas Sosial Kabupaten Bintan sejak awal penempatan kami CPNS pada tahun 2006 dan Oke, alhamdulillah sudah 20 tahun ini. ini sampai hari ini. Terima kasih sekali Pak, alhamdulillah Pak Joko ini materi ini sangat kami tunggu ini tentang hipnoterapi. Ya, ya, Kami ya, yang ya. di daerah yang cukup jauh ini hanya Uh, bisa memandang-mandang lah daerah-daerah yang lebih maju tentang oh, hipnoterapi ini. Di kami kemarin ada sempat Pak, cuma dia berbayar dan itu luar biasa mahal ya. Dan hmm, saya paham juga pasti ya, ya, dengan ya. kapasitas seperti Pak Joko juga pasti ilmunya juga bukan. Kalau kami lihat tadi sudah pengalamannya sudah luar biasa. Sebenarnya kami ingin juga Pak belajar paling tidak Oh, bagus. sedikit saja untuk bisa memberikan penguatan karena terkadang kami langsung nih Pak ya terkait dengan kasus-kasus yang kami alami di sini Mm-mm. itu ada ketika kami tahu bahwa ada luka lama, Ya. nah itulah yang kami tidak berani mengorek lebih dalam Hmm, lagi. hmm, Karena hmm. kami takut yang bersangkutan akan seperti tadi yang disampaikan juga di awal tantrum dan kemudian kami malah tidak bisa menenangkan lagi gitu kan. Ya, Apalagi ditambah ada sebuah kejadian yang terjadi di kota kami juga hipnoterapi yang akhirnya malah si anak ini menjadi yang tadinya mungkin tidak kenapa-kenapa. Kalau orang bilang sebenarnya dia kenapa-kenapa tetapi hanya menyimpan Pak ya. hmm, Dikarenakan setelah mengikuti hipnoterapi yang berbayar itu tadi, kemudian malah menjadi histeris, traumanya hmm, semakin menggila dan akhirnya dia hmm. bukan kecanduan ya, dia harus mendapatkan terapi medis. Jadi Hmm, ya, disabilitas jadi jatuhnya sudah lebih kepada mental ya. oke, Jadi harus sudah oke, dengan oke. obat penenang. Nah, menimbang yang seperti itu maka kami tidak berani lagi coba-coba nih Pak karena kami memang belum ada ilmunya. Kami Ya, sangat menunggu apabila ada pelatihan dari Kementerian Sosial atau dari Pusdiklat, Bang Prof, apakah kami bisa diberikan secuil saja ilmu pengenalan tentang hipnoterapi yang lebih mendalam sehingga kami paling tidak bisa pandailah kami membujuk klien untuk lebih berterus terang agar lebih memudahkan kami juga dalam penanganan di kasus gitu. Nah, terkait dengan tadi yang sudah disampaikan bahwa tantrum Pak ya. Nah, kami hmm, ini banyak sekali kasus-kasus berat di mana di situ adalah anak-anak ya Pak. Dan kami kerjasama juga dengan psikolog
memang kami tidak menggunakan hipnoterapi Ya, karena hipnoterapi di Kepulauan Riau ini masih barang langka dan barang mahal, Pak. ya, ya. Eh, Nah, ini yang kami hadapi sekarang adalah ketika eh, titik poin trauma anak tersebut justru berada di dalam rumah atau Mhm. di lingkungan yang memang selama ini dia hidup, dia tinggal. Kemana Ya, kami harus membawa? Karena pengasuhan di LKSA pun juga bukan hal yang baik dan tepat menurut kami. Kalau dulu Pak, pada saat ini mohon maaf nih Pak jadi curhat lagi. Pada saat sentra itu belum multi layanan Pak, kami sangat betul. mudah. Oh, Ya. kalau anak kami ke Abiseka lah, ke Rumbai gitu kan. Mhm. Di sana sudah ada pakarnya tentang anak gitu kan. Ya, Cukup dengan 14 hari sampai 3 bulan anak pulang sudah dengan kondisi yang lebih steady, dengan lebih ya. percaya diri dan lain sebagainya. Nah, sekarang ini dengan adanya multi layanan ini, Pak, ditambah lagi adanya pembagian wilayah kerja sentra. Kerja. Nah, Ya. kami sangat kesulitan dengan mau dikemanakan nih anak-anak kami nih, seperti apa nih. Kemudian apa yang harus kami lakukan karena ilmu kami nggak punya. Jadi mau nggak mau kami tempatkan lagi di tempat yang memang sudah toksik, yang sudah menjadikan dia tempat yang tidak nyaman, yang menjadikan dia trauma. Nah, mungkin apa sih trik yang harus kami lakukan untuk membuat ini menjadi eh, selesai, Pak ya. Ibaratnya memang kami bukan pemberi solusi, tapi paling tidak adalah solusi terbaik bagi anak-anak seperti ini. Karena kami panti di Kepri juga belum ada. Kemudian Eh, kami hanya memiliki rumah singgah pun belum kompatibel untuk anak, hanya untuk ODGJ sama lansia. hmm. Jadi mohon pencerahan Pak. Dan lagi kalau boleh ada lanjutannya Pak. Jadi kami bisa lebih paham nih, tidak hanya melihat Bapak sudah ke sana kemari kan gitu. Atau kalau misalnya boleh dong ke Kepri Pak. Aduh Oh, kami senang sekali kan ya, ya Allah gitu. Itu saja mungkin Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi. Terima kasih. Baik. Oke, Bu Roro Novi, Bintan, ada di Ya, ujung sana. Aduh. iya betul Pak. Ya, betul, 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 betul. Saya juga pernah ketemuan dari Bintan, tapi udah lama, bertahun-tahun yang lalu lah ya, dari dinas. Ya, 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 Dinsos Bintan. Saya tidak tahu siapa terapis yang menangani anak itu tadi sehingga dia malah menjadi histeris dan trauma ya, gitu. Apakah dia alumni dari lembaga kami atau bukan? Saya nggak tahu orangnya. Karena kalau dia itu alumni dari Indonesian Hypnosis Center, tempat kami belajar ya, itu namanya tercatat di semuanya, tercatat di kantor kami, bukan Kemensos tapi di kantor Indonesian Hypnosis Center. Kemudian kalau dia tersertifikasi, punya sertifikat itu ada nomor serinya dan ini terdaftar di Kemendikdasmen ada, kemudian juga terdaftar di Kementerian Kesehatan, kemudian juga terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Legalitasnya begitu. Nah, dia juga harus punya kartu anggota. Setiap level punya kartu anggota. Bu Roro, boleh saya tahu itu yang menangani anak sehingga menjadi parah? Saya nggak perlu namanya, nggak perlu. Dari lembaga mana? Bisa disampaikan? Halo, halo Bu Roro. Ya siap Pak. Di, ah, Nah, itu ya siap. bisa nggak Dari ngasih tahu saya? lembaga swasta sepertinya Pak. Jadi mereka Oke, membuka layanan kalau ya, tidak salah kami pada waktu itu 3 hari berturut-turut seperti itulah Pak. oke cukup. Baik, terima kasih. Berarti bukan dari tempat kami, berarti bukan alumni kami, bukan mahasiswa atau peserta dari kami. Nah, itu masalah lain kalau Oke, seperti itu. baik baik. Kami punya kewenangan, kami punya kode etik dan punya kode profesi tentang kehipnoterapian ini. Kami disumpah, kami dijanji.
Ada sumpah seperti dokter begitu ya. Oke. Karena kami sekolah juga bayarnya mahal, Bu. Iya, Level betul 1 Pak. itu Betul kalau sekali kita Pak. belajar level 1 itu 2.500.000 per orang. Ya. Kemudian kalau mau naik di level 2-nya, lebih meningkatkan lagi, lebih banyak praktiknya, lebih banyak ilmunya, 3 juta per orang. Luar biasa. Mau level 3 jadi master 3,5. Luar Dan menjadi biasa. trainer seperti saya 4 juta per orang gitu. Luar Nah, biasa. itu seperti itu. Level-levelnya seperti itu. Nah, kalau nanti misalnya saya tidak tahu ya, apakah Pusbang Pro kerjasama dengan USDM ya, Biro Kepegawaian mau mengadakan dan menyelenggarakan kegiatan pelatihan seperti itu untuk seluruh Republik ini. Saya juga nggak tahu, karena saya bukan orang dalam Pusbang Prof masalah. Ya, Saya ya tidak Pak. tahu itu. Ya berdoa saja, hal yang baik selalu ada lah, kapan dan tiba waktunya nanti. Saat yang Ya. indah. Kalau memang ada dan bisa mengundang seluruh dinas yang ada di Republik ini, ya bisa kumpul, boleh di Pusdiklat sana gitu ya. Insya Allah, semoga saja ada. Saya nggak tahu Ya, itu. amin. Amin. Apakah 2026 dalam kurun waktu setahun ada atau tidak, saya belum tahu. Nah, kemudian keinginan Ibu kalau saya disuruh hadir ke Bintan terutama, khususnya ya, di Kepri sampai di Bintan, saya nggak bisa bergerak sendiri, Bu. Artinya gini, saya kan dikendalikan oleh lembaga pendidikan saya, gitu. Jadi kalau Bintan mau mengundang saya, boleh, gitu. Kalau misalnya Dinsos anggarannya itu minim, jangan sendiri, gitu, jangan sendiri. Artinya selain Dinsos bisa kolaborasi, namanya urunan ini, urunan duit ceritanya, Iya. kasarnya, Ya, gampangnya ya. gitu. Urunan dana, urunan biaya dengan misalnya Dikbud, Dinkes, Dinsos, bertiga atau berempat, silakan. Ya. Soal pertanggungjawaban dana saya nggak ngerti itu APBD Anda saya nggak paham. Nah, silakan aja, bisa dibicarakan. Atau saya boleh kirim proposal. Boleh Pak, boleh sekali Pak. Kami menunggu Pak. Aduh, nah, nanti nomor saya dicatat, boleh nanti WA ke saya pribadi ya. Oke, siap. Nah, kalau ada yang dekat dengan bupati misalnya kan, atau dengan wali kota, kepala dinas, atau dengan konglomerat misalnya, yang siap mendanai perjalanan PP saya, nah, itu kan lebih mudah gitu. Ya. Atau bikin proposal lagi ke Pertamina, ke apa ya, ke Perikanan kaya ya, buminya kaya itu. Amin. Nanti gini, untuk semuanya, halo semuanya saja para peserta, Bapak Ibu, teman-teman, kalau ingin mengundang saya dan dibutuhkan proposal, boleh saya kirimkan. Nah, di situ nanti tercantum memang, kita bicara rupiah pasti ya, anggaran. Proposal yang tercantum dari saya nanti, itu secara pribadi, itu nanti ada harganya, Bu. Ada rupiahnya gitu. Per 1 jam sekian rupiah. Per 1 jam sekian rupiah. Nah, kalau APBD, anggaran kantor atau anggaran pemerintah daerah, tidak sanggup membayar rupiah dalam 1 jam saya tidak memaksakan harus 1 jam sekian, tidak. Saya mengikuti aturan daerah. Itu fleksibel saja, fleksibel. Tapi saya minta waktu minimal 3 jam ya, 3 jam. Kalau sampai 4 jam Pak, udahlah, yang 1 jam nggak usah dibayar. Nah, gitu maksudnya. Nggak masalah. Saya senang berbagi ini kepada teman-teman. Jadi ya, biar paling enggak bisa dan memahami lah gitu ya. Jangan semua ilmu ada di diri Joko Purnomo saja. Ini kan orang nggak hidup selamanya, Bu. Itu yang perlu. Kita kan perlu menolong orang lain juga, termasuk anak yang tantrum ini seperti ini tadi, bagaimana penanganannya. Dan itu ada anchor-nya itu. Ada jangkarnya dalam bahasa kami, anchor. Nah, nanti anchor itu bisa kita bikinkan untuk si anak itu. Ada caranya. Tapi tidak di forum ini ya. Panjang. Ketika dia tantrum, kemudian anchor-nya kita bikin, ya pasti tenang lagi. Itu sudah pasti, karena gelombang otak bawah sadarnya yang kita main. Gitu. Boleh mengundang.
Kalau saya bergerak sendiri tidak, karena kami punya pimpinan juga ya. Gitu. Boleh diundang. Ngundangnya bisa resmi, bisa tidak resmi. Artinya begini, resmi itu Anda bersurat kepada direktur saya. Mohon nama saya Joko Purnomo dihadirkan sebagai narasumber di kapan, tanggal sekian. Gitu. Baru nanti direktur saya membuat surat tugas untuk saya pegang. Nah, jika dibutuhkan. Kalau memang tidak diperlukan itu, nggak perlu menyurat. Main telepon pun jadi. HP, ya. WA pun bisa. Tuh, tentukan hari tanggal kapan, dan tiketnya sudah oke, terbang saya ke sana. Iya, Pak. Kita bermain. Berapa hari Anda mau? Ayo, gitu. Ya. Nah, terima kasih banyak ya. Seperti itu. Rumah itu memang, kalau tadi titik poin masalahnya itu ada di rumah, si anak ini kita bisa sekali lagi tarik dalam age regression tadi, ada satu teknik di hipnoterapi yang bisa membuka masalah itu. Jadi age regression itu bisa ditarik sampai anak itu dalam kandungan ibu. Dia bisa ngomong nanti. Bisa ngomong, Bu. Anak ketika berusia dalam kandungan rahim itu 120 hari. Sekali lagi, berapa bulan itu? 4 ya? 4, betul. 4 bulan. Itu sudah bisa merekam semua. Merekam semua kalimat yang diucap oleh orang tuanya. Maka kenapa ketika orang tua ngomong hati-hati bicara, omongan itu doa, itu benar, Bu. Itu betul. Begitu anak sudah remaja, kenapa nih jadi nakal begini? Jangan salahkan dulu sebentar. Kita telisik, kita tarik dulu masa lalunya. Apakah ibunya itu ketika naik darah mengucapkan kebun binatang misalnya, mohon maaf, itu ditiru, disimpan rapi dalam memori bayi yang belum lahir. Sampai nanti keluar ke alam dunia ini, sampai di usia 7 tahun. Belum punya filter mental. Apapun yang dia dengar, apapun yang dia lihat nanti, itu yang tersimpan 88% tadi. Bawah sadar, terbawa, Bu. Maka hati-hati kalau bicara omongan itu doa, itu betul. Terima kasih, Bu Roro. Silakan nanti kalau bisa menghubungi saya, kita lanjutkan di luar arena ini. Kalau memang nanti membutuhkan proposal, saya kirim. Demikian. Baik, terima kasih Pak Joko. Mungkin dari Ibu Roro, apakah dirasa cukup, Ibu? Alhamdulillah cukup. Cuma kalau boleh satu lagi, Boleh, Ibu. Silakan. pasti di dalam praktik Pak Joko ini adalah hal-hal yang betul-betul dilarang untuk dilakukan. Ibaratnya Ya. seperti ini. Ya. Kami ini saat ini sedang, jujur saja kami saat ini sedang mendampingi ya. Sebenarnya kalau dibilang mendampingi gimana ya? Mendata. Dan ketika mendata ini kami menemukan hal-hal yang sangat luar biasa. Kami masih bertentangan antara hati nurani dengan nalar dan logika serta program kegiatan serta SPM, Pak. Terkait dengan LGBT. Di situ ada LSL, ada waria. Nah, ternyata kami memiliki data tersebut. Kami masih kebingungan sekali dalam hal melakukan asesmen terhadap mereka-mereka ini. Apakah ada hal yang dilarang dibicarakan atau seperti apa? Nah, apakah bisa kita menggunakan terapi hipnoterapi kepada teman-teman seperti ini? Tapi kemudian pertanyaan balik dasar kami adalah tujuan kami apa? Karena kalau untuk merubah mereka sepertinya itu hal yang mustahil. Apabila tidak dirubah akan membawa mereka ini kan jenisnya seperti MLM ya Pak ya. Dampaknya seperti gunung es juga. Lalu bagaimana menyikapi ini kan perilaku seksual yang menyimpang. Sementara kami di dinas sosial ada namanya kelompok rentan dan teman-teman ini masuk di dalam situ. Jadi apa yang harus kami lakukan? Kami masih kebingungan. Mungkin itu yang terakhir ya Pak. Mungkin ada teman-teman yang lain mau bertanya. Terima kasih atas kesempatannya.
Oke, baik, terima kasih. Tingkah laku, LSL, waria, dan sebagainya. Oke, baik, LGBT ini. Gini, kita dibatasi oleh kode etik. Kode etik Peksos, ya. Kode etik dokter, ya. Kode etik perawat, ya. Kode etik terapis hipnoterapi, ya. Kami disumpah. Oke. Sepanjang itu, kalau ini kan ngomong LGBT nih ya, LSL waria, tidak bisa kita melakukannya secara massal. Sekali lagi, tidak bisa kita melakukan secara massal. Harus per individu, ya, one by one, satu persatu. Waduh, lama Pak, memang prosesnya lama. Karena data yang Anda pegang itu satu orang data, tidak boleh teman lainnya tahu. Tidak boleh. Kita harus melindungi data itu sekeras-kerasnya. Rahasia itu harus dijaga betul-betul, terjamin. Ya. Baik LSL maupun waria. Harus begitu. Nggak bisa memang. Nah, ini kalau Anda merasakan berat, belum dicoba. Ya. Ya. I cannot do it. Hilangkan not-nya. Katakan I can. Saya bisa itu. Nah, begitu ya. Nah, tentu Anda untuk melakukan asesmen pendekatan dengan para mereka ini, ada form yang Anda harus buat duluan. Form nama, alamat, kejadian, dan sebagainya. Tersimpan rapi di file Anda. Jangan dibawa keluar. Hanya Anda yang tahu. Dengan si itu. Itu ya batasannya. Nanti menangani si B lagi juga begitu. Hanya Anda dan dia yang tahu peristiwa masa lalunya, peristiwa buruk jeleknya itu tidak boleh orang lain tahu. Nah, gitu. Ini bisa dibuka ketika nanti dibutuhkan misalnya oleh seorang psikolog. Boleh. Itu profesi ya, profesi. Tapi untuk keluar wartawan apa nggak perlu dan itu tidak boleh. Itu melanggar nantinya. Kita bisa kena sanksi. Nggak boleh. Nah, seperti itu batasannya. Bagaimana menyikapi tingkah lakunya? Kita memang harus bergaul dan tidak menjauhi. Ya, bergaul tidak boleh menjauhi. Orang-orang seperti ini perlu perhatian. Mereka rasanya kalau di masyarakat sebagai warga marginal gitu, warga yang terpinggirkan sekali, masalah sosialnya berat, sanksi sosialnya berat gitu. Kita tidak boleh menjauhi dia. Justru kita harus merangkul, mendekati dengan kalimat-kalimat teksos kita. Kita bisa membius dia dengan kalimat-kalimat indah kita. Jadi tata wicara, tata kalimat, tata bahasa itu perlu kita atur dengan timing yang pas. Mereka perlu perhatian dan perlu dilihat hobinya apa. Kalau dia sudah lekat dengan kita, sudah percaya dengan kita selaku Peksos misalnya, mudah sekali untuk mengungkapkan. Nggak perlu dihipno, pasti dia ngaku sendiri. Tuh ya. Kalau ingin mau shortcut atau potong kopas ya memang dihipno. Tapi kalau nggak mau menghipno atau belum bisa menghipno ya pendekatan itu secara personal. Hobinya apa? Dia minta dipuji, diperhatikan, ditemani begitu. Kegiatan apa yang dia sukai, itu lakukan. Dilaksanakan saja. Jadi nanti menjadi habit atau kebiasaan. Dia yakin dengan kita, dia percaya dengan Peksosnya, oh ini orang baik, aku ngomong apa aja aman gitu ceritanya. Ya, begitu Bu Roro? Siap. Baik, terima kasih. LGBT, baik, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Joko. Apakah dari Bu Roro sudah cukup, Ibu? Sudah cukup. Terima kasih sekali Pak Joko. Ya, sehat selalu. Baik. Salam dari Bintan. Amin. Siap. Amin. Ya. Sip. Oke, baik. Terima kasih Pak Joko karena sudah menunjukkan pukul 16.16 ya. Karena tadi juga ada keterlambatan waktu yang seharusnya jam 1 siang. Kami mohon maaf sekali. Kita cukupkan untuk sesi tanya jawab.
Dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Joko Purnomo atas pemaparan materi yang sangat menarik dan juga sangat membuka wawasan untuk kita. Dan tadi sudah saya kirimkan juga Pak materi dan juga nomor handphone yang ada di CV Bapak yang tertera di dalam materi kepada teman-teman peserta webinar di dalam kolom komentar. Jadi bisa Bapak Ibu sekalian diperiksa dan bisa dibaca ulang. Apalagi kalau misal mau mengundang Pak Joko ya Pak ya, disilahkan sekali gitu. Oke, baik, saya tutup. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah berbagi ilmu dan pengalaman, panitia penyelenggara, serta seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan ini dengan penuh antusias. Dan jangan lupa untuk absen di yang ada linknya di dalam kolom komentar. Semoga webinar ini memberikan manfaat dan dapat diaplikasikan dalam praktik pekerjaan sosial ke depannya. Saya selaku moderator memohon maaf apabila selama memandu kegiatan terdapat kekurangan dan juga para peserta penyelenggara terdapat kekurangan juga, mohon dimaafkan. Saya tutup, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sampai Waalaikumsalam. jumpa pada kegiatan webinar selanjutnya. Oke, terima kasih semua. Terima kasih, selamat melanjutkan kegiatan selanjutnya. Terima kasih Pak Joko. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.